Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum masuk pada pembahasan ceramah kali ini, karena ini masih suasana Lebaran Idul Fitri kemarin, maka selainnya saya sebagai umat muslim mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga amalan yang kita laksanakan pada bulan puasa kemarin, bulan Ramadan, semoga amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga tidak menjadi sia-sia. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini, pada detik kali ini, kita semua masih diberikan suatu kenikmatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan rezeki, dan ini merupakan sebuah nikmat yang sungguh luar biasa, teman-teman, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana yang nantinya yang akan kita tunggu syafaat beliau di ila yaumil akhir. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting yang wajib kita ketahui bagi umat muslim yang baik tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik berbakti dan taatnya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita benahi urusan diri kita dengan kedua orang tua kita. Mari kita berdamai dengan kedua orang tua kita, yaitu tentunya dengan cara kita berbakti dan mengabdi terhadap kedua orang tua kita. Apalagi untuk di masa umur kita sekarang, bagi seorang remaja maupun seseorang yang sudah beranjak lebih dewasa. Dan tentunya di saat kita itu masih tinggal bersama dengan kedua orang tua kita, masih ikut dengan kedua orang tua kita. Nah, inilah momentum, inilah waktu, kewajiban, kesempatan kita untuk bergantian kita mengabdi. Yang dahulunya kita itu diasuh, kita itu dirawat dengan baik oleh kedua orang tua kita. Nah, gantian untuk saat ini kita sudah beranjak remaja maupun dewasa. Nah, untuk pada kali ini kita harus bisa lebih berpikir, oke, ini saatnya kita bisa bergantian mengabdi, bisa melayani kedua orang tua kita dengan sebaik mungkin, yaitu tentunya dengan kita bersikap baik dengan kedua orang tua kita, kita taat dengan kedua orang tua kita, dan kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, walaupun mungkin kita nggak bisa secara sepenuhnya itu membalas budi atas apa yang kedua orang tua kita berikan kepada kita di masa kecil, dan kita akan di saat sekarang untuk bergantian membalas budi, walaupun itu secara penuh kita tidak bisa tidak bisa sepenuhnya menyamakan gitu apa yang telah kedua orang tua kita lakukan dengan baik terhadap kita, tetapi kita wajib melakukannya, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus mulai sekarang harus bisa melayani, mengabdi kepada kedua orang tua kita. Oke, kemudian dengan kita berbakti, kemudian kita mengabdi terhadap kedua orang tua kita, maka kita harus menyadari, teman-teman, bahwa kita itu melakukan
suatu pengabdian maupun kita melayani orang tua, kita harus sadari bahwa kita melakukannya itu dilandasi dengan niat tulus, niat yang baik, niat yang ikhlas gitu, dengan tujuan kita mengharap pahala yang besar gitu untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niat sendiri teman-teman, niat itu sangat penting. Niat itu yang menentukan di akhir untuk amal perbuatan kita yang telah kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi terkadang ada seseorang yang mereka itu berniat tulus untuk mengabdi dan taat, berbakti kepada orang tuanya, tulus untuk bergantian berbalas budi dengan niat yang baik dan mengharap pahala yang besar gitu dari Allah. Nah, terus ada juga yang mohon maaf nih, ada juga yang mereka itu salah memposisikan diri gitu loh. Jadi terkadang mungkin ada seseorang yang niatnya itu tidak baik gitu, tidak tulus. Mereka ingin berbakti dan ingin melayani atau taat terhadap orang tua, tetapi niatnya itu beda, di luar dari itu. Niatnya itu tidak baik gitu. Misal, mungkin biar nantinya dianggap, oh ini anakku baik gitu, benar-benar taat kepada saya gitu. Nah, saya akan mungkin nantinya saya akan kasih harta warisan yang lebih banyak gitu, mungkin seperti itu. Jadi mari kita benahi diri kita sendiri, mari kita sadarkan diri kita sendiri. Udah saatnya kita itu harus teman-teman, sadar gitu loh bahwa segala sesuatu yang pertama, yang paling utama, yang harus wajib kita bahagiakan itu adalah orang tua, teman-teman. Nah, kemudian di saat kita mengingat pada waktu dahulu, pada waktu yang lalu, di saat kita masih kecil gitu, kita tuh benar-benar dirawat dengan baik gitu oleh kedua orang tua kita diasuh dengan baik, kita diberikan kasih sayang yang luar biasa untuk diri kita gitu. Kemudian kalau kita mengingat pada saat itu, kita dikandung oleh seorang ibu selama 9 bulan lamanya gitu, yang luar biasa. Ibu kemana-mana membawa perut yang besar, membawa diri kita gitu. Terus ibu menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian tidak berhenti sampai situ saja, kemudian ibu berlanjut melahirkan diri kita gitu di dunia ini. Disitulah seorang ibu dipertaruhkan nyawanya gitu loh teman-teman, antara hidup dan mati gitu. Nah, ini kan sungguh perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang ibu gitu. Nah, kemudian tentunya juga perjuangan dari seorang ayah ini juga luar biasa gitu. Kalau kita mengingat waktu kita kecil, kita itu benar-benar diperlakukan dengan baik gitu. Kita pengen apa pasti diturutin. Kemudian ayah itu bekerja membanting tulang lah istilahnya untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup gitu sebagai kepala keluarga. Itu tidak mudah tentunya. Nah, terus kemudian di saat kita sakit gitu, pasti orang tua itu langsung merasa cemas gitu, nggak pengen anaknya sakit, langsung dirawat dengan baik. Terus kemudian pada waktu kecil kita disuapin, kita masih disuapin setiap harinya gitu. Terus di saat kita mohon maaf buang air besar, terus dengan tulusnya seorang bapak maupun seorang ibu itu membersihkan gitu, menceboi lah istilahnya. Nah, saat inilah teman-teman, bagaimana caranya sedikit demi sedikit kita itu gantian gitu loh, merawat kedua orang tua kita dengan baik. Kemudian kita mengabdi, kita berbakti kepada orang tua kita gitu, atas apa yang telah diberikan kedua orang tua kita kepada kita gitu di masa kita waktu masih kecil gitu. Sudah saatnya sekarang gantian kita itu merawat kedua orang tua kita dengan baik. Nah, tentunya di awal tadi juga sudah saya sampaikan, tentunya kita harus landasi dengan niat yang tulus, niat yang baik gitu, agar apa yang telah kita lakukan, agar amalan kita, perbuatan kita itu tidak sia-sia gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas mengapa kok sekarang gitu, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak anaknya sendiri, ya siapa lagi gitu teman-teman. Kemudian dalam perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, semoga dapat menjadikan sebuah motivasi, dapat menjadikan sebuah renungan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemuliaan dan kerahmatan di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.